Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok walaupun bagaimana mahal, wangi dan menerbitkan nafsu bagi perokok, bagi yang tidak merokok tidaklah berharga sepeser pun. Penulis buku ini tidak menghargakan buah pala yang banyak berserakan di bawah batangnya di dalam kebun di dusunnya. Tetapi seketika dia di Mekah sebelum perang, jika ada orang yang hendak menjual kepadanya 10 sen sebiji, maulah dia rasanya membeli karena sangat ingin. Kemudian bila telah pulang ke kampung, buah pala yang berlungguk di bawah batangnya itu menengok saja pun dia tak mau lagi. Jadi sampai sekarang belum juga dapat orang menentukan kapankah masanya orang merasa bahagia. Orang rindu akan sesuatu sebelum ada padanya, demi bila telah ada, hilanglah kerinduannya. Sebab segala isi dunia ini indahnya sebelum ada di tangan. Ini lanjutan yang kemarin yang sempat terjeda. Jadi ukuran bahagia, terkadang apa yang di dekat kita anggap biasa-biasa saja. Giliran sesuatu itu ada di tempat orang lain, kita menginginkan. Ketika kita mendapatkannya, justru menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Kurang lebih seperti itu. Dekat kita barangkali ada kendaraan mewah ya. Tapi ya biasa-biasa saja. Tapi giliran orang lain memiliki kendaraan mewah, itu hati kita merasa ingin seperti mereka. Kemudian ada lanjutannya, ini ada Rocky Filir, seorang yang telah sangat kaya. Dahulu sebelum kaya dia sangat rindu hendak beroleh bahagia dengan kaya. Uangnya yang bermiliun sebanyak aliran minyak tanah Sokoni tidak ada harga lagi baginya. Yang lebih dirinduinya dan lebih dicintainya serta itu berasa bahagia jika diperolehnya ialah jika umurnya yang 97 tahun dicukupkan Allah 100 tahun. Menunggu 3 tahun lagi. Tapi tahun 1937 itu dia mati juga. Tak dapat ditebusnya kekurangan yang 3 tahun itu dengan uang miliunan. Sementara di negeri Surakarta ada seseorang yang bernama Surakarta Hadiningrat. Ada seorang perempuan tua yang bernama Mbok Suro. Namanya itu sudah 1,5 abad, kurang lebih ya 150 tahun. Dan hidupnya sangat miskin. Sudah berkali-kali dilihatnya raja diangkat dan raja mati. Dan karena miskinnya sudah kerap kali dia bosan hidup. Akan lebih berbahagialah dia kiranya kalau dia lekas mati. Namun mati tidak juga datang. Kalau nasib itu boleh menurut kehendak kita, apalah salahnya diberikannya kelebihan usianya itu kepada Rocky barang 3 tahun saja. Tentu kalau bisa mau agaknya Rocky pilih ini mengganti kerugian umur itu dengan separuh kekayaannya. Ada orang yang menginginkan bahagia itu kalau usianya ditambah. Tapi
Tapi apa hendak dikata, usia tidak bisa dibeli dengan harta. Justru ada sebaliknya, ketika seseorang udah penat kehidupannya ya, udah berbagai masalah dihantam tumpang tindih, dia ingin saja mengakhiri hidupnya, tapi ajal tidak kunjung tiba. Kalau terjadi seperti ini, hendaklah bertukaran ya, kalau memang bisa ya dilakukan, tapi apa hendak dikata ya. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan sesuatu apapun ya. Nah, sebab itu sekali-sekali tidaklah bernama bahagia dan nikmat jika hati dan khayal kita hanya kita kaitkan dengan segala isi alam yang lahir ini, yang harganya hanya menurut keinginan kita. Jangan terlalu diperintah oleh khayal, oleh angan-angan, oleh fantasi. Karena itu jugalah yang mengencongkan kita dari bahagia yang sebenarnya tujuan hidup. Yang mulanya tangis, akhirnya tertawa. Yang mulanya pahit, akhirnya manis. Banyak manusia yang diperdaya oleh cahaya samar karena dia dalam gelap. Perasaannya didahulukan daripada pertimbangannya. Dia datang kepada cahaya yang baru itu, sampai di sana yang dicarinya tak ada sama sekali. Mau kembali pulang ke tempat asal, jalan telah lebih gelap dari dahulu. Lantaran ia tak sabar menunggu cahaya yang sejati. Memang sebab-sebab untuk mencari bahagia amat banyak. Akan tetapi kita manusia mencari juga yang lain. Dia ada dalam tangan kita, tetapi kita cari yang ada di tangan orang lain. Karena yang di tangan orang itu kelihatan indah. Ini catatan terakhir sebelum penjelasan selanjutnya. Sebab-sebab untuk mencapai bahagia amat banyak. Akan tetapi kita manusia mencari juga yang lain. Dia ada di dalam tangan kita, tetapi kita cari yang ada di tangan orang lain. Karena apa yang ada di tangan orang lain itu kelihatan indah. Sebenarnya yang orang lain rasakan itu sebenarnya sama seperti kita. Mereka melihat kita, oh enak, mereka ingin seperti kita ingin seperti mereka. Dan hati-hati tertipu dengan hal seperti ini. Maka kalau di awal buku Buya Hamka itu disebutkan bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Alhasil sekarang mengertilah kita bahwa segala sesuatu di dalam alam ini, baik dan buruknya bukanlah pada zat sesuatu itu, tetapi pada penghargaan kehendak kita atasnya menurut tinggi rendahnya akal kita. Apalah gunanya pena emas bagi orang tak pandai menulis? Apalah harga Al-Quran bagi seorang yang tidak beragama? Apalah harga intan bagi orang gila? Sebab itulah kita manusia disuruh membersihkan akal budi, supaya dengan dia, dengan akal budi, kita mencapai bahagia yang sejati. Selanjutnya kita lanjutkan tentang perkara iradah. Pekerjaan akal yang paling berat ialah membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, serta memahamkan sesuatu. Akan tetapi dengan semata-mata akal saja belum pula cukup untuk mencapai bahagia, karena akal akan berhenti perjalanannya sampai kepada membedakan dan memahamkan. Adapun yang menjadi perantara antara akal dengan bahagia ialah iradah, yakni kemauan, keinginan. Walaupun akal sudah lanjut dan tinggi, kalau tidak ada iradah, kemauan untuk mencapai bahagia, bahagia itu tidak akan tercapai. Iradah yang dimaksudkan Buya Hamka di sini adalah kekuatan nafsiyah kita, kekuatan diri kita yang terletak pada diri kita sehingga tidak dapat berpisah dari hajat hidup. Kalau hajat itu kuat, timbullah iradah, timbul kemauan. Kalau ada keinginan, timbul kemauan.
sehingga dapatlah dia menaklukkan segala pengaruh yang datang dari luar dan pengaruh-pengaruh asing. Selama ada keinginan, kita ingin sesuatu dan itu kita buktikan dengan kemauan yang kuat, kita laksanakan, pasti akan tercapai. Kalau kehidupan lemah, iradah itu pun jatuh. Kalau iradah jatuh, terpengaruhlah diri oleh keadaan sekeliling kita. Dan sukarlah mencapai bahagia. Bertambah besar iradah, bertambah dekat bahagia. Bertambah lembek iradah, bertambah jauh bahagia. Ini nasihat Buya untuk kesekian kalinya kepada kita. Pentingnya kemauan yang ada dalam diri kita. Bagaimana akal kita untuk mengejar sesuatu hal yang baik dan tidak terpedaya dengan sesuatu hal yang justru dapat memalingkan kita dari kebaikan. Ilmu tabib modern telah memasukkan juga ilmu jiwa ke dalam bagian ilmu tabib atau tabib. Mereka sudah mendapat kepastian bahwa iradah atau kemauan itu amat besar pengaruhnya bagi jasmani dan rohani manusia. Banyak orang yang baru demam sedikit saja karena lemah iradahnya, demamnya bertambah larut. Segala macam penyakit mendekat kepada dirinya. Tapi ada orang yang bisa sembuh sendiri dari penyakit yang menimpanya karena iradahnya kuat. Kemauannya itu kuat untuk sehat. Iradah itu tidak bergantung kepada besar kecilnya tubuh, sedikit atau banyaknya orang. Kerap kali orang yang besar dan tegap badannya dapat diperintah oleh orang kecil. Karena iradah si kecil itu hidup. Kemauan, kehendaknya, cita-citanya itu sangat tinggi. Dan ada pula golongan umat beribu-ribu banyaknya tak dapat membantah seorang penganjur yang kuat iradahnya. Tas, di manakah letak keinginan kita, kebahagiaan kita, keinginan untuk bahagia kita? Kekuatan sugesti yang dipakai oleh tabib sekarang menunjukkan besarnya pengaruh iradah. Pernah dokter-dokter mengobati orang sakit cuma dengan iradahnya, tidak memakai resep, sehingga penyakit itu sembuh. Hanya bergantung kepada cara, raut muka, dan sikap seketika memeriksa penyakit. Nah, tabib-tabib kuno pun tidak memungkiri akan kekuatan ini. Abu Bakar Razi, tabib Arab dan hakim yang masyhur, berkata, hendaklah tabib memasukkan waham kepada hati si sakit bahwa penyakitnya tidak berbahaya dan dia akan lekas sembuh. Ini perkataan-perkataan positif ini yang memang akan membuat sugesti bagi seseorang untuk pulih sehat. Timbang kita justru ini gawat, ini nggak lama lagi, beneran nggak lama lagi ya, karena dia semakin takut, panik, khawatir. Sekarang kita masa pandemi, yang digelorakan sebenarnya bukan masalah hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti. Ini ntar kamu seperti ini, tidak. Kita harus meyakinkan bahwa kita bisa, kita sanggup melawan, kita sanggup untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Amin. Ibnu Sina sangat terkenal keahliannya mengobati penyakit dengan sugesti. Tabib modern memperhalus penyelidikan ilmu ini sehingga dapat digunakan juga untuk membedah. Dengan kekuatan iradah, tabib itu berkata kepada pasien yang akan dibedah, engkau akan dibedah sekarang juga, tetapi engkau tidak akan merasakan sakit. Ini sering dilakukan dokter. Enggak sakit kok. Jadi seseorang itu secara tidak langsung benaran dia tidak merasakan sakit. Lantaran tahluk dan percayanya kepada tabib itu, memang dia tidak merasakan sakit sedikit juga ketika dibedah.
Kalau si sakit sendiri merasa dalam irodahnya bahwa tabib yang mengobatinya itu pandai dan dia akan lekas sembuh, penyakitnya akan segera hilang. Tetapi kalau dia kurang yakin, malah dia waham, ya, jenis apapun obat yang diminumnya, tipislah harapan akan memberi pengaruh. Sebab itu bertambah masyhur nama seorang, lebih bertambah kuat irodah orang mempercayainya. Ya makanya kita dalam keseharian harian, ya, kalau ada sesuatu apapun kita sudah berlangganan dengan salah seorang dokter, itu kalau misalnya kita belum berobat kepada orang tersebut kurang mantep, tapi gila sekali obat ke situ cuman nih pakai kata-kata saja ya bisa sembuh kita keesokan harinya. Ini kuatnya kalau kita tersugesti, ya, sehat sehat sehat, insya Allah sehat. Tapi kalau ini bakalan sulit, ini ya sudah sulit. Nah selanjutnya, kelemahan iroda dan kekuatan waham itulah yang menyebabkan takut dan kurang tenang. Kalau waham itu berbekas pada akal, menjalarlah dia kepada seluruh perjalanan pikiran, angan-angan, dan kehendak. Dan ternyata tandanya ada pada tubuh kasar, jelas terbayang pada muka, dia menjadi pucat, ragu-ragu, penuh wasangka, tidak percaya akan diri sendiri, kalau dia gembira lupa akan dirinya, pucat dan putus harapan jika kecewa. Hati pun demikian pula, kuranglah denyutnya, lemahlah perjalanannya, lantaran itu perjalanan darah menjadi tak menentu.